Soal nomor 6. Data planet A, planet B, dan planet bumi terhadap matahari disajikan pada tabel berikut ini. Perbandingan periode A dengan planet B adalah: diketahui dari soal, RA sama dengan 0,25 R, RB sama dengan 4 R. Untuk menentukan perbandingan periode planet A dan B, kita menggunakan hukum 3 Kepler, yaitu TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. Kita masukkan nilai R ke dua planet. Nilai R yang sama di ruas atas dan bawah kita coret. Dan dihasilkan TA per TB kuadrat sama dengan 1/16 pangkat 3. Agar TA per TB kuadratnya hilang, maka kita akarkan 1/16 sehingga dihasilkan TA per TB sama dengan 1/4 pangkat 3. Dan TA per TB sama dengan 1/64. Jadi periode planet A dan planet B adalah 1:64, yaitu D. Soal nomor 7. Sebuah benda yang masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak menara yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat ketika benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah: berikut adalah hubungan usaha dan energi potensial. Dari soal diketahui M sama dengan 2 kg, H1 sama dengan 100 meter, H2 sama dengan 20 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Usaha yang dilakukan gaya berat ketika benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah W. W sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan M kali G H1 min H2. Kita masukkan nilai MG, H1, dan H2. W sama dengan 2 kali 10. 100 dikurang 20. 100 dikurang 20 adalah 80. 2 kali 10 adalah 20. Sehingga kalau dikalikan, maka W hasilnya 1600 Joule. Jadi A jawabannya 1600 Joule. Soal nomor 8. Perhatikan 3 peristiwa tumbukan berikut. Ketika balok benda 1 bergerak dengan kecepatan yang sama menumbuk balok 2 yang diam, jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, maka pernyataan yang benar tentang kecepatan kedua balok setelah tumbukan adalah: dari soal diketahui benda A diam sehingga P2 sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting sehingga E sama dengan 0. P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen plus M2 kali P2 aksen, sehingga M1 P1 sama dengan M1 plus M2 P aksen. Untuk gambar 1, kita masukkan persamaan tersebut pada kasus gambar 1. M1 kali P1 sama dengan M1 plus M2 kali P aksen. Kita masukkan nilai M1 sama dengan M dan M2 sama dengan M. Sehingga dihasilkan P aksen sama dengan setengah P1. Untuk gambar 2, kita masukkan persamaan tersebut pada gambar 2 dengan M1 sama dengan 2M dan M2 sama dengan 4M. Sehingga dihasilkan P aksen sama dengan 1/3 P1.
Untuk gambar 3, kita masukkan persamaan tersebut pada kasus gambar 3 dengan M1 sama dengan 2M dan M2 sama dengan M. Sehingga dihasilkan pi aksen sama dengan 2/3 pi1. Jadi kecepatan kedua balok setelah tumbukan pada gambar 3 lebih besar dari pada gambar 1, lebih besar dari pada gambar 2. Jadi jawaban yang sesuai adalah D, 3 lebih besar dari 1. Soal nomor 9. 3 buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama 30 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Jika beban 5 Newton digantungkan pada sistem, maka pertambahan panjang sistem sebesar. Langkah pertama, kita menentukan konstanta pengganti kedua pegas secara paralel menjadi Kp. Dengan menggunakan persamaan ini, maka Kp sama dengan K plus K sama dengan 2K. Sehingga digambarkan. Selanjutnya, menentukan konstanta pegas total secara seri menggunakan persamaan ini. Maka, 1/Ks sama dengan 1/2K plus 1/K. Sehingga 1/2K plus 2/2K sama dengan 3/2K. Ks sama dengan 2K/3. Kita masukkan nilai K, maka dihasilkan Ks atau K total sama dengan 20 Newton per meter. Gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya berat W. Sehingga F sama dengan W sama dengan 5 Newton. Untuk menentukan pertambahan panjang pegas, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Sehingga delta X sama dengan F per K sama dengan 5/20 dan dihasilkan delta X sama dengan 0,25 meter. Jadi jawabannya adalah A, 0,25 meter. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.